Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qabla nabda dirasatana fi hadzal yawm, hayya naqra suratul Fatihah jama'atan. Al-Fatihah. Sabahul khair, selamat pagi adik-adik semuanya. Sabahun nur, selamat pagi juga. Kaifa halukum, gimana kabar kalian hari ini? Khairin, walhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Pada materi minggu lalu kita sudah belajar tentang al-jihad. Al-jihad artinya arah, dan selain itu kita juga sudah belajar tentang menyebutkan daerah dalam bahasa Arab. Pertama kita ulangi dulu. Arah, kalau dalam bahasa Arab, gimana cara penyebutannya? Kita awali. Syamalun, junubun, syarqun, ghurbun. Syamalun artinya utara, junubun artinya selatan, syarqun artinya timur, dan ghurbun artinya barat. Selain 4 arah angin yang utama ini, ada 4 lagi loh. Apa ayo masih ingat? Yang keempat, antara syamalun dan syarqun ada syamalun syarqiyun, artinya adalah timur laut. Antara syamalun dan ghurbun ada syamalun ghurbiyun, artinya barat laut. Antara junubun dan syarqun ada junubun syarqiyun, artinya tenggara. Antara junubun ghurbun ada junubun ghurbiyun, artinya barat daya. Nah, setelah mengetahui 8 arah mata angin, kita perlu mengingatnya ya. Kita bisa gunakan untuk menyebutkan daerah kita masing-masing. Untuk menyebutkan daerah, kita harus mengingat dulu ya, tadi ada 4 arah angin utama, yakni syamalun, junubun, syarqun, dan ghurbun. Nah, syamalun, kalau untuk menyebutkan daerah, kita perlu menambahkan alif lam dan ya tasdid dan tak marbutoh di belakang. Misalnya, syamalun menjadi asyamariyah. Di depan kita tambahkan alif lam, di belakang kita tambahkan ya tasdid dan tak marbutoh. Begitu juga dengan junubun. Kalau ditambahkan alif lam dan ya tasdid tak marbutoh gimana? Al-junubiyah, ya kan? Al-junubiyah. Kalau syarqun menjadi asy-syarqiyah. Alif lam, ya tasdid dan tak marbutoh di belakang. Kalau ghurbun menjadi al-gharbiyah. Nah, seperti itu. Kalau menyebutkan daerah kita pakai ini. Nah, jangan pakai yang ini. Kita tarik contoh dalam sebuah kalimat. Misalkan Maluku Utara, bahasa Arabnya gimana? Maluku tetap Maluku. Utara bahasa Arabnya Asy-Syamaliyah. Jadi Maluku Utara bahasa Arabnya Maluku Asy-Syamaliyah. Kemudian Sulawesi Selatan. Sulawesi tetap selatan bahasa Arabnya Al-Junubiyah. Jadi Sulawesi Selatan artinya Sulawesi Al-Junubiyah. Selanjutnya Jawa Timur. Nah, Jawa Timur gimana? Jawa bahasa Arabnya adalah Jawa tetap, Timur bahasa Arabnya Asy-Syarqiyah. Jadi Jawa Timur bahasa Arabnya Jawa Asy-Syarqiyah. Lanjut. Sumatera Barat. Sumatera bahasa Arabnya tetap Sumatera. Barat Al-Gharbiyah. Jadi Sumatera Barat kalau dalam bahasa Arab menjadi Sumatera Al-Gharbiyah. Selanjutnya Jawa Tengah. Jawa tetap Jawa Tengah. Nah, tengah apa kemarin? Nah, tengah itu adalah Al-Wusta. Jadi kalau Jawa Tengah menjadi Jawa Al-Wusta. Kita masuk dalam suatu kalimat.
Surabaya Asimatu Jawa Asyarqiyah. Artinya gimana? Asimatun kemarin apa artinya? Ibu kota. Surabaya ibu kota Jawa Timur. Selanjutnya, Asimatu Jawa Al-Gharbiyah Bandung. Asimah artinya ibu kota. Jadi, kalimat ini mempunyai arti ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Nah, seperti itu cara menyebutkan daerah dalam bahasa Arab. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang al-amilun atau profesi dan al-mubtada wal khabar. Gimana cara menyebutkan profesi dalam bahasa Arab? Profesi petani itu bahasa Arabnya apa? Tentara itu bahasa Arabnya apa? Nah, kita akan pelajari pada materi selanjutnya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang al-mubtada wal khabar. Apa al-mubtada wal khabar itu? Selengkapnya kita simak pada video yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertama ada al-mufradat atau kosakata tentang profesi, kemudian al-mubtada wal khobar. Baiklah, kita mulai dengan pelajaran yang pertama dulu, yaitu al-mufradat atau kosakata. Di sini kita akan mempelajari al-mufradat atau kosakata tentang al-amiluna. Al-amiluna artinya orang-orang yang bekerja. Pertama, di sini ada al-mufradat lil muzakkar atau untuk muzakkar atau laki-laki, dan di sini ada lil muannas atau untuk muannas atau untuk perempuan. Dan ini al-makna artinya. Baiklah, kita mulai. Mufradat yang pertama, tilmizun. Tilmizun artinya murid. Tilmizun ini lil muzakkar artinya murid laki-laki. Jika lil muannas untuk muannas atau murid perempuan, kita tinggal tambahkan tak marbutoh di belakangnya menjadi tilmizatun. Jadi untuk mengubah yang tadinya muzakkar menjadi muannas, tinggal kita tambahkan tak marbutoh, dan ini tak marbutoh di akhir kata ini. Tilmizatun. Kemudian mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki. Untuk muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi mudarrisatun. Kemudian mudirun. Mudirun artinya direktur. Mudirun ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, maka lil muannas untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi mudirotun. Kemudian tobibun. Tobibun artinya dokter. Tobibun ini lil muzakkar atau laki-laki, maka untuk perempuannya atau muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi tobibatun. Kemudian tajirun. Tajirun artinya pedagang. Ini lil muzakkar untuk laki-laki, untuk muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi tajirotun. Kemudian muwazzafun. Muwazzafun artinya pegawai. Muwazzafun ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan lil muannas untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi muwazzafatun. Kemudian masih ada khadimun. Khadimun artinya pembantu. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan lil muannas atau untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi khadimatun. Kemudian muhandisun. Muhandisun artinya insinyur. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, sedangkan lil muannas untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi muhandisatun. Kemudian syurtiyun. Syurtiyun artinya polisi. Syurtiyun lil muzakkar untuk muzakkar, lil muannasnya kita tambahkan tak marbutoh menjadi syurtiyatun. Kemudian jundiyun. Jundiyun artinya tentara. Jundiyun ini lil muzakkar atau untuk laki-laki, maka untuk perempuannya kita tambahkan tak marbutoh menjadi jundiyatun. Ini tak marbutoh.
Kemudian kata selanjutnya sohafiyun. Sohafiyun artinya wartawan. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuannya kita tambahkan ta marbutoh di ujungnya menjadi sohafiyatun. Kemudian yang terakhir ada fallahun. Fallahun artinya petani. Ini lil muzakkar atau untuk laki-laki. Untuk perempuannya tinggal kita tambahkan ta marbutoh di ujungnya menjadi fallahatun. Inilah kosakata atau al-mufradat tentang al-amiluna, orang-orang bekerja atau orang-orang yang berprofesi yang perlu kita hafalkan. Silakan dihafalkan untuk mudzakarnya dulu ini. Kemudian untuk muannasnya tinggal ditambahkan ta marbutoh di ujung setiap katanya. Kemudian kita akan menuju ke pelajaran selanjutnya, yaitu al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Pertama di sini ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama, anta tilmizun. Anta artinya kamu, kamu laki-laki. Kemudian tilmizun artinya murid. Ini murid laki-laki ya. Dia bentuknya muzakkar, tidak ada ta marbutohnya. Anta tilmizun, kamu laki-laki adalah murid. Kemudian yang kedua, anti tilmizatun. Anti artinya kamu, kamu perempuan. Kalau anta tadi kamu laki-laki untuk muzakkar, kalau anti kamu perempuan untuk muannas. Tilmizatun artinya murid atau murid perempuan. Ini untuk muannas ada ta marbutohnya. Anti tilmizatun, kamu adalah murid, murid perempuan. Kemudian yang nomor 3, Aisyatu tajiratun. Aisyah artinya Aisyah, ini nama orang. Ini nama orang untuk perempuan, artinya dia muannas. Kemudian tajiratun. Tajiratun artinya pedagang atau pedagang perempuan. Ini bentuknya muannas. Kemudian nomor 4, abi jundiyun. Abi artinya apa? Abun artinya ayah. Kemudian di sini ada ya sukun. Ini adalah domir atau kata ganti kepemilikan untuk saya atau aku. Abi artinya ayahku. Kemudian jundiyun. Jundiyun artinya tentara atau tentara laki-laki. Karena dia dalam bentuk muzakkar. Abi jundiyun, ayahku adalah tentara. Sekarang perhatikan kata pertama dalam setiap kalimat. Di sini ada anta, anti, Aisyah, dan abi. Semua kata ini dia adalah ismun atau kata benda. Yang termasuk kata benda di sini bukan hanya benda mati tapi juga yang hidup. Seperti orang, hewan, tumbuhan, atau juga tempat, ini benda mati dan sebagainya. Jadi ini semua termasuk kata benda. Benda, orang, hewan, tumbuhan, tempat, dan sebagainya. Ini adalah kata benda atau dalam bahasa Arab kita sebut ismun. Jadi semua kata pertama di setiap kalimat ini adalah ismun. Anta, anti, Aisyah, dan abi ini adalah ismun. Dan ismun ini dia berkedudukan sebagai subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia dia berkedudukan sebagai subjek. Nah, ismun yang seperti ini disebut dengan mubtada. Jadi apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun atau kata benda yang ada di awal kalimat dan dia berkedudukan sebagai subjek. Itu adalah mubtada. Contohnya anta, anti, Aisyah, dan abi dalam kalimat-kalimat ini. Kemudian sekarang perhatikan kata yang datang setelah mubtada tadi. Ada tilmizun, tilmizatun, tajiratun, dan jundiyun. Semua kata ini dia datang setelah mubtada. Kemudian kata ini merupakan penjelasan yang disandarkan kepada mubtada. Jadi contohnya kita lihat di nomor 1. Tilmidun dia datang setelah mubtada anta, dan tilmidun ini merupakan penjelasan yang disandarkan kepada mubtadanya yaitu anta. Anta tilmidun, kamu adalah murid. Murid ini menjelaskan posisi anta atau posisi kamu, dia sebagai murid. Kemudian bersamanya atau bersama kata ini sebuah mubtada menjadi kalimat yang lengkap. Artinya jika mubtadanya ini sendiri, contohnya dalam kalimat yang pertama ini, jika mubtadanya sendiri kita sebut anta saja tanpa ada tilmidunnya, maka kata ini, mubtada ini belum menjadi kalimat yang lengkap. Maka setelah kita tambahkan penjelas berupa tilmidun,
maka anta tilmidun berubah menjadi kalimat yang lengkap atau kalimat yang dapat kita pahami secara utuh. Anta tilmidun, kamu seorang murid. Namun jika kita sebut anta saja, maka kita tidak dapat memahaminya secara jelas dan ini bukan merupakan kalimat yang utuh. Nah, kata semacam ini dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut predikat. Jadi dia berkedudukan sebagai predikat jika di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kita mengenalnya sebagai al-khobar. Berarti apa itu khobar? Khobar adalah kata setelah mubtada dan dia berkedudukan sebagai predikat. Ini jika dalam bahasa Indonesia dia berkedudukan sebagai predikat. Atau tadi apa? Penjelasan yang dia datang setelah mubtada dan disandarkan kepada mubtada yang mana dengannya mubtada tadi menjadi kalimat yang lengkap. Ini adalah khobar. Jadi kita ulangi. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun atau kata benda di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata atau lafadz yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Inilah mubtada dan khobar. Sekarang perhatikan contoh nomor 1 dan 2. Pada contoh nomor 1 atau kalimat yang pertama ini, kita menemukan mubtadanya anta adalah mudzakkar atau dia bentuk laki-laki. Kemudian khobarnya tilmidun, dia juga mudzakkar atau laki-laki. Dan di contoh yang nomor 2, anti tilmidzatun, mubtadanya adalah kata anti dan anti ini adalah muannas atau perempuan. Dan jika kita perhatikan khobarnya tilmidzatun, dia juga merupakan muannas atau perempuan. Jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwasanya antara mubtada dan khobar selalu sama jenisnya. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun muannas. Dan ini bisa kita lihat di contoh yang lainnya juga. Aisyatu tajiratun. Aisyah itu muannas atau perempuan. Tajiratun itu juga muannas atau perempuan. Di sini kita bisa melihat ta marbutoh di ujung kata ini. Kemudian di contoh nomor 4 juga sama. Abi jundiyun. Abi itu mubtadanya mudzakkar juga. Karena ayahku. Ayah ini kan laki-laki atau mudzakkar. Dan khobarnya jundiyun itu juga mudzakkar. Kalau perempuan jundiyatun. Kalau laki-laki jundiyun. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebuah kaidah yaitu antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dalam hal jenis atau mudzakkar muannasnya. Dalam artian jika mubtada berbentuk mudzakkar maka khobarnya juga mudzakkar. Contohnya anta tilmidun, mubtadanya mudzakkar maka khobarnya pun mudzakkar. Contoh lain abi jundiyun, mubtadanya mudzakkar maka khobarnya pun mudzakkar. Kemudian jika mubtada berbentuk muannas maka khobarnya juga muannas. Contohnya di sini anti tilmidzatun. Anti ini mubtadanya muannas maka khobarnya pun tilmidzatun ini muannas. Kemudian contoh lain Aisyatu tajiratun. Aisyah ini mubtadanya dia muannas maka tajiratun khobarnya juga muannas. Jadi ini adalah beberapa kaidah tentang mubtada dan khobar yang perlu kita ketahui. Pertama di sini ada pengertian tentang mubtada, kemudian pengertian tentang khobar, dan yang terakhir yang baru saja kita pelajari yaitu di mana mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal jenisnya atau mudzakkar muannasnya. Itu saja pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.